Baik, Ibu Agustin, eh, saya sudah mengolah data dan sudah mencari asumsi uji normalitas serta asumsi uji homogenitas dan uji signifikansi dari data yang Ibu berikan. Di mana data tersebut tertera variabel X-nya yaitu yang mengikuti konseling kelompok atau kita bernama KK, dan yang tidak mengikuti konseling kelompok atau TKK. Ini adalah variabel X dan ini adalah variabel Y, dan saya sudah mengelompokkan seperti ini values-nya di kelompokan 1 dan yang di bawahnya ada kelompokan 2, dan sudah saya tata seperti ini. Lalu saya juga sudah mengolah data dan menemukan hasil dari tes uji normalitasnya, di mana saya telah memperoleh hasil dari uji normalitas dari Shapiro-Wilk. Diperoleh signifikannya yaitu 0,118 untuk kelompok KK, dan untuk kelompok TKK itu sebesar 0,517. Jadi untuk kelompok TKK sendiri itu bisa dikatakan lebih besar dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data pada kedua kelompok yang sudah diuji ini berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan analisis dapat dilanjutkan menggunakan uji independent sample t-test. Dan saya sudah melakukan uji homogenitasnya juga. Nah, berdasarkan hasil dari uji homogenitasnya dengan Levenes test diperoleh yaitu F atau nilainya dengan hasil 0,070, dan signifikansinya 0,795, mana tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok ini memiliki varians yang sama atau homogen, sehingga memenuhi asumsi homogenitas. Lalu untuk signifikansinya berdasarkan hasil uji dari independent sample test secara keseluruhan, t-testnya itu atau value-nya kita memperoleh nilai 6,608 dengan DF-nya atau degrees of freedom-nya atau derajat kebebasannya itu sebesar 18, dan signifikansinya itu 0,00 atau bisa dikatakan lebih kecil dari 0,05. Nah, hasil ini itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok siswa yang mengikuti konseling kelompok dan yang tidak mengikuti. Siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok atau TKK memiliki kemampuan mengatasi tekanan sosial dari teman sebaya yang lebih tinggi, atau kita bisa lihat di mean-nya atau nilai rata-ratanya itu sebesar 194,4 dibandingkan dengan siswa yang mengikuti konseling kelompok sebesar 169,9. Jadi untuk kesimpulan untuk keseluruhan itu bisa dijelaskan bahwa uji normalitas dari variabel KK dan TKK itu normal, dan homogenitasnya juga sebesar tadi 0,795, dan itu homogen. Lalu untuk perbedaan atau uji signifikannya ya mungkin ada perbedaan karena hasilnya itu 0,00, dan itu bisa dikatakan lebih kecil dari 0,05. Mungkin sekian dan terima kasih.